Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi Laplace. Nah, yang akan saya bahas adalah yang part 1 dulu nih, yaitu pengantar transformasi Laplace. Jadi, sebelum teman-teman masuk ke transformasi Laplace, teman-teman harus tahu dulu dasar-dasar transformasi Laplace itu dari mana. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan, langsung aja cekidot. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di bawah ya. Oke, yuk langsung aja. Oke, sebelum kita membahas tentang transformasi Laplace, kalian harus tahu dulu nih dasar transformasi Laplace itu dari mana. Nah, dasar dari transformasi Laplace itu sendiri adalah integral tak wajar. Jadi, kalian harus tahu teknik menghitung integral tak wajar. Nah, di sini saya review terlebih dahulu tentang integral tak wajar, yaitu andaikan fungsi f terdefinisikan untuk t lebih dari sama dengan 0, integral tak wajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Maka di sini integral 0 sampai tak hingga. Nah, tak hingga di sini adalah menunjukkan tak wajar. Ini ciri-cirinya adalah 0 sampai tak hingga dari fungsi t. T-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Nih, T-nya lebih dari sama dengan 0 dt. Sama dengan limit b mendekati tak hingga integral 0 sampai b. Nah, b-nya adalah tak hingga dari fungsi t dt. Nah, hasilnya kita lihat dikatakan konvergen apabila limit pada ruas kanan, ini ruas kanan berarti yang ini ya, limit pada ruas kanan ini ada limitnya. Nah, jika limitnya tidak ada, jika limitnya tidak ada, maka dikatakan divergen. Nah, jadi kalau ada nilai limitnya berarti konvergen. Jika tidak ada nilai limitnya, maka divergen. Nah, ini untuk integral tak wajarnya. Nah, kita lihat nih aplikasi integral tak wajar pada transformasi Laplace. Sekarang kita lihat definisi transformasi Laplace. Nah, kita harus tahu dulu apa itu transformasi Laplace. Transformasi Laplace yaitu gini, transformasi Laplace fs dari suatu fungsi ft. Nah, untuk t-nya lebih dari 0. Jadi, intinya transformasi Laplace itu merubah dari fungsi t menjadi fungsi s. Jika ada ft di sini, jika kita transform, nah ft sama dengan f besar s. Nah, maka yang tadinya adalah t akan jadi s. Yang tadinya f kecil, maka hasilnya adalah f besar. Gitu. Nah, kalau di sini at, maka transform a dalam kurung t sama dengan as. Nah, gitu ya teman-teman ya. Transformasi Laplace digunakan mengubah fungsi ft nih, digunakan untuk mengubah fungsi ft yang berada dalam kawasan waktu t ke kawasan s. Jadi gini, merubah t ke s. Jadi seperti ini tadi. Yang awalnya ft jadi f besar s. Nah, f kecilnya akan jadi s besar dan t kecilnya akan menjadi s. Dengan formula integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikali ft dt. Nah, ini yang akan kita pegang. Oke. Ya. Oke, kita coba beberapa sifat-sifat dasar dari transformasi Laplace. Oke, yang pertama adalah transformasi Laplace untuk konstanta. Nah, kita ingat dulu tadi formula transformasi Laplace-nya adalah fs sama dengan Laplace dari ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari ft dikali e pangkat min st dt. Nah, ini ya.
Ini adalah formulanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang konstanta. Nah, kalau konstanta itu kita sebut sama dengan C atau 1 atau 2 atau 3. Nah, itu adalah konstanta. Kita ambil fungsinya YT sama dengan 1 ya. 1 atau 2 atau 3. Nah, sini saya contohkan yang YT sama dengan 1. Maka Laplace dari fungsi dari 1 sama dengan integral 0 sampai hingga berarti YT-nya atau FT-nya berapa? Yaitu 1 dikali E pangkat min ST dt. Nah, berarti 1 kali E pangkat ini tetap E kan? 0 sampai hingga E pangkat min ST dt. Nah, sekarang kita aplikasinya menggunakan integral. Kalian juga harus bisa mengintegralkan ini. Integral dari E pangkat min ST, ini kita anggap sebagai koefisien, karena di sininya dt ya. Berarti T-nya itu tidak bisa dianggap jadi koefisien, karena di sininya dt. Berarti di sini kan ada 1 tadi ya. Ada 1 berarti 1 per min S, itu yang saya lingkarin, dikali E pangkat min ST kali 1 dengan jaraknya adalah 0 sampai hingga. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian saya pindah ke sini. Nah, sekarang kita substitusikan batasnya. Seperti biasa, integral dengan batas berarti batas atas dikurangi dengan batas bawah. Berarti min 1/s E pangkat min S, T-nya diganti dengan hingga, kemudian dikurang dalam kurung min 1/s E pangkat min S dikali 0. Nah, jika di sininya kan ada S pangkat hingga, min S kali hingga, ini adalah 0. Dikurangi, ini adalah min 1/s E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. 1 kali min S adalah, min 1/s adalah min 1/s. Berarti kali min, hasilnya adalah plus. Berarti 1/s. Nah, ini untuk konstanta 1. Oke. Oke, sekarang kita coba yang Laplace konstanta 2. Nah, nanti biar paham. Jadi kita ambil FT-nya sama dengan 2. Berarti Laplace 2 sama dengan integral tak wajar 2 dikali E min ST d dt. Nah, di sini kita bisa keluarkan angka 2-nya kan? 2 integral 0 sampai hingga dari E pangkat min ST dt. Nah, kita tinggal integralkan yang E pangkat min ST-nya seperti tadi. Jadi 2 dikali, berapa integralnya? Min 1/s E pangkat min ST dengan batas 0 sampai hingga. Nah, setelah kita integralkan, kita substitusikan batas atas dengan batas bawah. Oke, kita coba. Sama dengan 2 dikali, substitusikan yang hingganya 1/s E pangkat min S dikali hingga, dikurangi batas bawahnya berapa? Min 1/s E pangkat min S dikali 0. Nah, ini 2 dikali. Nah, ini kan hingga pangkatnya. Berarti hasilnya berapa? 0. Kemudian ditambah 1/s E pangkat 0, hasilnya adalah 1. Nah, berarti 2 dikali 1/s. Jadi sama dengan 2/s.
S. Artinya Laplace 2 sama dengan 2 per S. Nah, berarti kalau yang Laplace 3 berarti 3 per S dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang sifat yang lainnya lagi. Di sini saya kasih fungsinya adalah Ft sama dengan T. Nah, ini kita akan cari transformnya. Kita gunakan Laplace T sama dengan integral 0 sampai T hingga dari T dikali E pangkat min ST dt ya. Kalau di sininya kalau di sini fungsinya adalah T, maka di sini juga adalah T gitu. Nah, oke, sekarang kita harus ingat dulu ini namanya integral apa. Nah, ini namanya adalah integral parsial. Jadi, teman-teman harus ingat lagi nih, integral parsial itu yang seperti apa. Nah, integral parsial itu adalah ini, integral 0 sampai T hingga U dikali dV sama dengan U kali V dikurang integral 0 sampai T hingga V dikali du. Nah, ini ya, pakai ini. Karena ini ada U, ada dV-nya. Berarti kita buat dulu di sini. Kita pakai warna kuning biar jelas. U-nya sama dengan T. Berarti du sama dengan dt. Nah, kemudian karena ini adalah E-nya ini adalah dV ya. Berarti dV sama dengan E pangkat min ST. Berarti bagaimana V-nya? Yaitu integral E pangkat min ST dt. Oh, ini dt ya, ketinggalan tadi. Nah, berarti V-nya adalah E pangkat min ST dt. Nah, integralnya berapa? Seperti tadi, min 1 per S, E pangkat min ST. Oke, nah ini kita punya catatan kecil. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ke bawah. Nah, U dikali V. U-nya berapa sih? Nah, U-nya adalah yang mana U-nya? U-nya adalah T. Nah, berarti kita ambil U-nya adalah T nih, ya. Berarti T dikali V-nya berarti yang ini kan? T dikali min 1 per S E pangkat min ST ya, dengan batasan 0 sampai T hingga. Ini kan udah ada integralnya di sini. Ini juga ada integralnya kan? Nih, 0 sampai T hingga. Nah, dikurangi integral 0 sampai T hingga V dari V-nya berarti yang ini. Berarti min 1 per S E pangkat min ST dikali du-nya adalah dt, berarti dikali dengan dt. Oke. Nah, sekarang yang depan dulu nih, yang T dikali ini substitusikan dulu. Saya kuning, saya tandain kuning nih. Min T hingganya substitusi ke T-nya dan batas bawahnya juga. Berarti batas atas berarti min 1 per S dikali E pangkat min S dikali T-nya adalah T hingga, dikali T lagi T hingga, kemudian dikurangi min 1 per S E pangkat min S dikali 0, T-nya dikali 0. Nah, sekarang yang ini, min dikali min jadinya kan plus, 1 per S-nya langsung dikeluarkan, integral E pangkat min ST dt. Gini. Nah, ini hasil ini adalah 0. Min kali min hasilnya, ini dikurangi, yang hasil yang dalam ini adalah 0.
0, berarti 0 dikurang 0 ditambah 1/s integral 0 sampai ta hingga integral 0 sampai ta hingga dari E pangkat min ST dt. Nah, kalian harus ingat tadi yang integral konstanta. Integral konstanta 1 kan integral E pangkat min ST. Ini hasilnya apa? 1/s. Berarti 1/s dikali 1/s. Berarti hasilnya adalah 1/s kuadrat. Gitu. Nah, teman-teman harus ingat lagi bahwa integral ini adalah integral konstanta 1 yang hasilnya adalah 1/s. Maka 1/s dikali 1/s hasilnya 1/s kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Nah, kita akan coba sifat-sifat yang lain lagi. Jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe. Oke, kita coba fungsi yang lain. Ya, kita coba fungsi yang lain dari ft sama dengan t pangkat n. Nah, di sini kita akan transform t pangkat n ini sama dengan integral 0 sampai ta hingga t pangkat n e pangkat min st dt. Nah, ini itu menggunakan integral parsial. Integral 0 sampai ta hingga dari u kali dv sama dengan u kali v dikurang integral 0 sampai ta hingga di v dikali d du. Nah, berarti kita butuh mencari u sama v-nya. Nah, kita ambil u-nya sama dengan t pangkat n. Nah, yang ini ya. U-nya sama dengan t pangkat n. Berarti du-nya sama dengan n kali t pangkat n min 1 turunannya dikali d dt. Nah, kenapa dt? Karena variabelnya adalah t ya. Kemudian dv-nya sama dengan e pangkat min st dt. Berarti untuk dapetin v-nya adalah integral e pangkat min st dt. Nah, integral min st e pangkat min st tadi apa? Min 1/s e pangkat min st. Nah, kalau sudah dapat u, du, dv, dan v-nya, kita substitusikan ke integral parsialnya. U kali v-nya, u-nya apa tadi? T pangkat n dikali v-nya min 1/s e pangkat min st, disubstitusi batasnya 0 sampai ta hingga karena tadi di sininya adalah integral. Kemudian dikurangi integral 0 sampai ta hingga v-nya berarti yang ini ya. Ini adalah v-nya. Berarti min 1/s e pangkat min st dikali. Nah, du-nya yang mana? Pakai du yang ini. Berarti n dikali t pangkat n min 1 dt. Nah, oke, sekarang ta hingganya nih, ta hingga ini saya pakai kuning. Nah, ta hingga ini disubstitusikan ke t dan disubstitusikan ke t hasilnya adalah 0. 0 disubstitusikan ke t dan juga disubstitusikan ke t jadinya juga 0. Baru dikurangi min st-nya boleh dikeluar, min 1/s-nya boleh dikeluarin kan? Berarti ditambah 1/s integral 0 sampai ta hingga e pangkat min st dikali n dikali t pangkat n min 1 dt. Nah, agar lebih mudah lagi, ini n-nya kita tarik aja ke depan. Berarti n per s. Nah, mengganti 1 kali n adalah n. Berarti n per s integral 0 sampai ta hingga e pangkat min st dikali t pangkat n dt. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman bisa ngambil kesimpulan nggak? Bahwa Laplace t pangkat n sama dengan n per s dikali
transform atau Laplace dari T pangkat N min 1 min 1. Nah, ya, karena gini, integral, saya lingkari pakai warna putih. Nah, integral ini adalah Laplace lagi. Nah, ini adalah transform lagi. Gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, mungkin kita akan lanjut dulu biar nanti teman-teman paham bahwa ini lanjutannya adalah nanti Laplace dari T pangkat N-1 dan nanti akan kita ambil kesimpulannya. Oke, jangan kemana-mana ya, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai dari transform untuk T pangkat N, yaitu apa tadi hasilnya? N per S dikali dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST dikali T pangkat N min 1 dt. Nah, untuk integral ini sendiri, ini adalah transform Laplace dari jadi N per 2, ini adalah transform Laplace dari T pangkat N min 1. Nah, gini ya. Jadi, bisa kita simpulkan transform Laplace T pangkat N sama dengan kita gunakan N faktorial per S pangkat N ditambah 1. Nah, contohnya adalah transform T pangkat 2. Nah, kita bikin fungsi dulu. Fungsi ft sama dengan T pangkat 2. Berarti kita buat transform dari T kuadrat. Nah, kita gunakan N faktorial per S ditambah S pangkat N ditambah 1. Berarti 2 faktorial per S 2 ditambah 1 sama dengan 2 per S pangkat 3. Nah, bagaimana jika T-nya itu pangkat 3? Berarti 3 faktorial per S pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 3 faktorial adalah 6 per S pangkat 4. Nah, seperti ini ya untuk T pangkat N. Jadi, setelah ini nanti akan ada fungsi eksponen dan juga trigonometri. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke yang fungsi eksponennya. Nah, di sini saya kasih ft sama dengan e pangkat at. Maka transform dari e pangkat at sama dengan integral 0 sampai T hingga. Nah, ft-nya ini kita ganti dengan e pangkat at dikali e pangkat min st dt. Nah, di sini kan fungsinya sama-sama eksponen nih, ya kan? E sama E. Nah, ini bisa dikalikan. Pangkatnya ditambah dengan menggunakan aturan eksponen. Berarti E pangkat AT ditambah min S min ST dt. Nah, mungkin bisa kita sederhanakan integral 0 sampai T hingga E pangkat min S min A dikali T dt. Nah, gini. Min dikali S hasilnya kan min S yang ini. Kemudian min dikali min A hasilnya A yang ini. Ya, berarti sudah sesuai. Maka baru bisa kita integralkan. Nah, sama seperti aturan integral biasa. Integralnya adalah min 1 per S min A E pangkat min S min A dikali T. Nah, dengan batasnya adalah 0 sampai T hingga. Nah, sekarang kita substitusikan dulu yang T hingga. Berarti min 1 per S min A E
dikali min S min A dikali tak hingga dikurangi dalam kurung min 1 per S min A E dikali min S min A dikali 0. Kan batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, sekarang yang ini kan hasilnya karena ini dikalinya adalah tak hingga, maka ini hasilnya adalah 0. Nah, ini min sama min jadinya plus 1 per S min A dikali E pangkat 0. Berapa itu E pangkat 0? Yaitu 1. Berarti 1 per S min A. Ini ya teman-teman untuk fungsi eksponen. Nah, kita sekarang lihat yang untuk fungsi trigonometrinya. Oke, untuk Laplace fungsi trigonometri kita bisa mentransform sekaligus untuk cos dan sin dengan menggunakan bilangan kompleks, yaitu E pangkat I omega T sama dengan cos omega T ditambah I dikali sin omega T. Nah, dari sini berarti kita bisa transform E pangkat I omega T sama dengan integral 0 sampai tak hingga cos omega T ditambah I dikali sin omega T. Nah, ini kan fungsinya, berarti ini bisa kita kali dengan E pangkat min ST dt. Nah, karena di sini sifatnya penjumlahan, berarti kita bisa pecah jadi 2, integral 0 sampai tak hingga dari cos omega T dikali E pangkat min ST dt ditambah I dikali integral 0 sampai tak hingga dari sin omega T dikali E pangkat min ST dt. Nah, ini untuk cos E pangkat min cos omega T dikali E pangkat min ST itu adalah transform dari cos omega T. Ya. Nah, ditambah I dikali. Nah, untuk yang ini adalah transform sin omega T. Ini ya. Nah, kita lihat di pihak lain dulu. Kita lihat di pihak lain dulu. Di sini ada di sini ada transform E pangkat I omega T. Nah, kita cari ini dengan melihat bahwa transform E pangkat AT yang sebelumnya sudah kita cari, yaitu apa hasil transformnya? 1 per S min A. Maka, jika di sininya A, kan di sini S min A. Berarti bagaimana kalau di sininya adalah I omega? Berarti transform E pangkat I omega T adalah 1 per S dikurang I omega. Nah, gini ya. Nah, ini kita rasionalkan karena ini adalah bilangan kompleks. Berarti bisa kita S ditambah I omega per lawannya min S ditambah I omega. Nah, sebelumnya kita lingkari dulu yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kalikan untuk yang bilangan yang di atasnya. 1 dikali S ditambah I omega berarti adalah S ditambah I omega per yang bawah perkalian bilangan kompleks berarti S kuadrat ditambah dengan I kali I itu adalah nilai 1 dikali ditambah W kuadrat. Nah, di sini ini bisa kita pecah karena di sininya adalah penjumlahan berarti kita bisa pecah jadi S per S kuadrat ditambah omega kuadrat ditambah dengan I dikali W per S kuadrat ditambah W kuadrat atau omega kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bentuknya ini dan yang ada kompleksnya ini adalah Laplace-nya dari sin.
Nah, ini ya. Dengan ini. Nah, kesimpulannya kita buat di sini kesimpulan. Berarti Laplace dari cos omega T sama dengan S per S kuadrat ditambah W kuadrat. Kemudian Laplace untuk sin omega T sama dengan W per S kuadrat ditambah W kuadrat. Nah, gini ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini saya kasih tabel transformasi Laplace untuk sifat-sifat dasar. Ini adalah ringkasan dari yang tadi sudah kita cari, mulai dari konstanta, kemudian T, kemudian T pangkat N, E pangkat AT, cos, dan sin. Oke, jadi ini adalah sudah saya ringkas. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang pengantar transformasi Laplace. Ini adalah dasar-dasarnya. Berarti teman-teman harus kuasai dulu dasar-dasarnya, baru nanti masuk lagi ke diferensial transformasi Laplace dan juga inverse transformasi Laplace. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan dari materi-materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.